perlawanan kita kepada Jokowi tidak boleh melukai idealisme dalam hidup kita. Kita melawan dia itu karena dia menyimpang, bukan karena kita tidak diberi apa-apa, bukan karena kita jauh. Enggak. Kita jauh atau dekat ketika menemukan pemimpin yang menyimpang, kita menampakkan satu sikap. Nah, sikap menolak itu tanda bangsa sudah maju. Kalau sekarang ini bangsa hanya makin cerewet dan makin punya hak politik, melek hak-hak politik, belum apa-apa. Karena yang paling apa-apa kalau mereka bertindak. Jadi bukan kesadaran tapi tindakan-tindakan. Mengenai tindakan di masyarakat kita ini mahal. Salam Bung, salam kembali dari kanal anak bangsa. Tiap muncul saya sampaikan salam, muncul lagi salam lagi, salam lagi. Ya begitu Bung, cara hidup kita. Itu spirit mempertahankan persahabatan dan perkawanan pada tingkat nasional macam begini. Ini ngomong-ngomong tentang Presiden Jokowi, Bung. Presiden Jokowi sampai saat ini memang ibaratnya beliau itu masih punya penggemar, Ya, menteri-menteri udah pastilah masih menunjukkan loyalitas. Mungkin pejabat kepolisian, kalangan yang tinggi-tinggi, begitu, mungkin kalangan DPR ada juga yang begitu. Tapi aneh bahwa saya tidak pernah mendengar ada DPR yang menyerang Jokowi, bukan soal menyerang dari sudut yang buruk, Bung, menyerang karena kebijakan, menyerang karena hal-hal yang bertentangan dengan kebutuhan hidup kita, cara kita bermasyarakat, dan cara kita bernegara. Memang Republik Indonesia itu sebagai negara belum tua, pengalaman kita belum terlalu banyak. Tapi merdeka sekarang ini taruhlah masih tinggal beberapa saat lagi 1 abad. 1 abad itu pun bagi perkembangan suatu bangsa mungkin baru beberapa hal menampakkan gejala kemajuan. Tapi kayak kita sekarang, Bung, itu kita memikirkan mengenai perilaku para pejabat tinggi, perilaku dan hal-hal yang berhubungan dengan idealisme. Ya, perilaku mereka ya perilaku anak buah yang namanya pejabat, perilaku anak buah, perilaku orang-orang yang membungkuk. Mereka mungkin menyadari presiden kita ini membuat kerusakan dalam berbagai hal, tapi mereka tetap memberi hormat, karena mereka memang juga mendapat keuntungan. Serusak-rusaknya pemerintahan, kalau seseorang dalam jumlah banyak, seseorang dan jumlahnya banyak mendapat keuntungan, ya mereka akan sunyi senyap, Bung, tidur mendapat keuntungan. Kita mengkritik bukan karena kita nggak dapat apa-apa, kita mengkritik karena berbagai jatah politik kita itu dirusak. Dasarnya itu ya, pejabat tinggi jatahnya dirusak, ya enggak apa-apa. Ini bagi kalangan yang diuntungkan. Jadi mereka ya begitu. Tapi begini, di masyarakat pun tidak kurang-kurangnya. Buktinya anggota-anggota Projo itu masih begitu banyak. Itu mengandaikan mereka semuanya bisu.
Mereka semuanya tuli tentang keadaan. Bagi orang yang tidak bisu dan tidak tuli, bagi orang yang memiliki cara hidup dengan idealisme, itu akan tersinggung, Bung, oleh hal-hal semacam itu, oleh hal-hal yang merusak cara hidup bernegara kita, apalagi merusak hukum yang sudah mapan. Wah, itu perusahaan adalah perusahaan, pengerusaan adalah pengerusaan, membikin sesuatu yang makin hancur, dan dalam kemarahan publik jasa beliau bisa saja dilupakan. Tapi begini, Bung, masyarakat kita itu seperti bebek. Ketika suatu momentum, orang-orang yang marah, orang-orang yang kecewa, itu sudah menunjukkan kekecewaannya dan diikuti oleh jumlah orang yang banyak, maka jumlah banyak itu membuat warga masyarakat yang bisu dan diam itu ternyata terpaksa ikut bergerak. Tapi kalau tidak ada apa-apa, presiden merusak apapun, rakyat itu diam. Di antara alasan mereka diam itu ada alasan yang lain. Hidup dia tidak akan dipengaruhi oleh tingkah laku politik presiden. Tingkah lakunya bagus, menyejahterakan rakyat umum, tapi orang tertentu hidupnya tidak berubah, dan atas dasar ukuran pribadi macam itu, maka hal yang mengherankan yaitu terjadi. Sebagian dari kaum akademisi pun membisu, tidak memberi komentar apa-apa, seolah-olah Jokowi itu sudah hidup dalam hidup dalam aturan yang benar. Kalangan akademisi, sebagian dari mereka, kalangan mahasiswa, juga sebagian dari mereka, tapi ini sebagian besar, warga masyarakat, dan kemudian kalangan pejabat dari DPR, DPD, MPR, dan menteri-menteri, ya otomatis, Bung, mereka yang diuntungkan oleh Jokowi itu merem terhadap orang yang membuat kerusakan pun merem, karena kerusakan itu membuat mereka beruntung. Dan Jokowi tidak dicela, tapi kira-kira banyak, Bung, yang berpendirian bahwa Jokowi itu pokoknya ibaratnya Gusti Allah Katon, Tuhan yang mangi jawantah, yang nampak di bumi. Ya begitu ibaratnya. Jadi mereka memandang itu sesuatu yang sakral, tidak boleh melawan kesakralan. Begitu mengecewakan kehidupan kita. Tapi saya melihat perlahan-lahan Jokowi itu akan makin terasing, dan akan dijauhi orang. Ya dijauhi orang. Oh, kita punya pengalaman, Bung, pengalaman dengan Presiden Soeharto di zaman Orde Baru. Itu golongan tentara otoriter di zaman Orde Baru. Itu pun pendukungnya banyak, ya sebagian karena menjilat. Dan ketika demo-demo besar dilakukan di masyarakat, kalangan elitnya militer bicara tentang perlindungan bagi keselamatan presiden dan keluarga. Ada, Bung, yang begitu-begitu, Bung. Mestinya karena orang itu mengecewakan, ya enggak usah lah dibukankan aturan gitu. Enggak usah. Kalau keluarga itu dijarah rayah, pantaslah jenderal yang dekat dengan Soeharto itu membela, itu pantas. Ada, Bung, orang yang dekat dengan Soeharto meskipun ya begitu banyak mengecewakan zaman itu,
Sekarang sekali lagi Jokowi makin tersingkir, makin sepi, dan suatu saat memang akan dijauhi. Suatu saat akan dijauhi. Ini tergantung bagaimana Prabowo merebut panggung sejarah nasional dengan suara-suara. Suara-suara itu termasuk hal-hal positif yang menggelora dan dia dihormati. Pada saat semacam itu kebesaran presiden akan membuat mantan presiden tidak relevan lagi. Ya, dianggap sisa-sisa, dianggap persoalan-persoalan masa lalu yang layak dilupakan. Nah, dugaan saya, Bung, dugaan saya Presiden Jokowi akan mengalami tragedi semacam itu. Tapi kalau tragedi itu terjadi pada Jenderal Patton, Anda tahu ada film berjudul Patton. Itu di akhir cerita Jenderal Patton itu sendirian karena persoalan-persoalan politik tertentu, berjalan sendirian, hanya menuntun seekor anjing. Beda dari Puntadewa, Bung. Kalau Puntadewa sendirian pula di jalan menuju ke surga itu, keluarganya sudah berjatuhan di bawah, tinggal dia sendiri yang sampai di pintu surga, membawa anjing. Dan anjing itu akan dipertahankan, akan dibawa. Bung, Puntadewa memberi hormat setinggi-tingginya pada anjing, tapi mengapa di masyarakat kita banyak orang yang menjadi korban dari kebijakan politik atau dari ambisi politik seseorang? Korban macam itu korban sia-sia yang tidak akan menimbulkan perasaan duka bagi orang lain, tapi sekali lagi Presiden Jokowi karena melakukan hal-hal macam begitu, ya makin jauh, makin dijauhi oleh masyarakat, terutama kalangan yang sangat kritis. Warga masyarakat yang tidak tahu apa-apa, ya begitu, Bung. Masyarakat kita ini, fleksibel. Tapi kita tidak. Fleksibilitas itu letaknya di dunia politik hanya pada taktik dan strategi. Taktik dan strategi silahkan mau menampakkan bicara macam apa, sepanjang ideologi tidak dirusak. Nah, begitu. Begitu, Bung. Perlawanan kita kepada Jokowi tidak boleh melukai idealisme dalam hidup kita. Kita melawan dia itu karena dia menyimpang, bukan karena kita tidak diberi apa-apa, bukan karena kita jauh. Enggak. Kita jauh atau dekat ketika menemukan pemimpin yang menyimpang, kita menampakkan satu sikap. Nah, sikap menolak itu tanda, Bung, bangsa sudah maju. Kalau sekarang ini bangsa hanya makin cerewet dan makin punya hak politik, melek hak-hak politik, belum apa-apa. Karena yang paling apa-apa kalau mereka bertindak. Jadi bukan kesadaran tapi tindakan-tindakan. Mengenai tindakan di masyarakat kita ini mahal. Gagasan mengenai tindakan hendaknya mencerminkan perlawanan terhadap otoritarianisme itu tidak ada, Bung. Ya begitu masyarakat kita. Begitu, Bung. Ya, mari kita kecewa. Mari kita bersedih. Tapi tidak usah dikatakan. Kecewa dan sedih kita tanggung masing-masing. Dan kita menjaga, tetap hadir, kita tetap eksis pada saat seorang yang punya jabatan tinggi
makin jauh dari eksistensi, makin jauh dari respek orang lain dan dari kekaguman orang lain. Hilang, semuanya akan hilang. Begitu Bung, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam dari Kanal Anak Bangsa.